Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Saya sedang melakukan praktik mata kuliah Kelembagaan Agrobisnis NIM 0551 Fakultas Sains dan Teknologi, mata kuliah Kelembagaan Agrobisnis dan Perkembangan Produk Agrobisnis. Saya sudah bersama narasumber yaitu Bapak Mustari selaku pemilik bibitan kelapa sawit. Mungkin saya bisa menanyakan langsung dengan Bapak, sejak kapan usaha ini berdiri, Pak? Terima kasih atas kunjungan Pak Albi ya, untuk mengetahui pembibitan kami. Kami sudah lakukan pembibitan ini sudah 3 tahun kurang. 3 tahun. Usaha ini bergerak di bidang apa dan produksinya apa saja, Pak? Kalau kita ini memang menyiapkan bibit yang siap salur ya. Dan bibit kita ini divaksin, kebetulan areal kita endemik gano. Jadi kita pakai bibit yang moderat gano, bibit reguler, dan ada juga aplikasi beberapa produk dihubungi untuk mengendalikan gano dan. Baik, Pak. Siapa pelanggan utama, Pak, di bibit ini, Pak? Kalau pelanggan ini kita memang sudah kerjasama sama perusahaan. Sudah bekerja sama perusahaan, karena juga perusahaan menginginkan bibit yang betul-betul unggul di lapangan dalam produksi, unggul dalam lingkungan yang ekstrim dia bisa bertahan, kemudian unggul juga HPT. Baik, Pak. Awalnya bagaimana usaha ini bisa dimulai, Pak? Usaha ini kita lihat prospek sekarang kan, apalagi presiden kita Pak Prabowo, dia arahnya dunia kelapa sawit ini betul-betul dia ingin membuat industri biodiesel. Jadi suatu saat kita tidak bergantung lagi kepada minyak bumi, minyak fosil. Dia arahnya ke CPO yang bisa diolah jadi biodiesel dan bisa didaur ulang. Nah, itu saya lihat. Makanya prospek sawit ini cukup baik ke depan. Baik, Pak. Terima kasih. Dalam pembibitan kelapa sawit ini ada berapa yang bekerja, Pak? Oh, pekerja yang anggota tetap itu 13, Pak. Kita ada bibit 47.000 bibit. 7.000 bibit ya, Pak? 47.000. 47.000 bibit. Bagaimana pembagian tugasnya, Pak, ke tenaga kerja? Itu kita lihat kalau cuaca cerah, kita biasakan gunakan untuk penyiraman tiga orang, kemudian HPT ada 2 orang, yang lain ada perawatan konsolidasi, kemudian ada juga pemupukan, penyemprotan herbisida di luar polybag, itu kita jaga terus rotasinya. Baik, Pak. Lalu siapa yang mengambil keputusan langsung di sini, Pak? Kebetulan saya kan memang orang kebun, saya juga udah banyak berkecimpung di kebun-kebun besar, semua keputusan, semua instruksi di lapangan saya langsung. Baik, Pak. Lalu bahan atau bibit yang didapat dari mana, Pak? Oh, proses bibit ini sebenarnya kita ini sebelum kita beli bibit, kita coba evaluasi dulu di sumber bibit. Di sumber bibit itu misalnya kita ambil di PT ASD Bakri Plantation, kemudian juga ada di PPKS Marihat. Jadi sebelum kita ambil, jangan kita beli seperti kucing dalam karung. Kita melihat pohon induk, pohon induknya seperti apa, pohon bapak. Kemudian kita lihat DPM-nya seperti apa, kemudian TM-nya seperti apa, produksinya rata-rata berapa. Baru kita pilih. Kita pilih yang betul-betul bibit unggul, seperti di PPKS kita pilih yang terbaik, di ASD, PT Bakri juga kita pilih yang terbaik. Baik, Pak. Proses dari awal sampai ke konsumen bisa dijelaskan, Pak? Oh, proses awal setelah kita melihat pohon induk, kemudian kita juga memesan kecambah varietas apa yang kita inginkan. Kayak kemarin kan di PPKS itu ada beberapa varietas, ada Dampi, ada Simalungun, ada 540, ada 540 NG. Kemudian di Bakri juga kita pilih ada dua klon, walaupun banyak klon mereka, kita pilih cuma 2 klon, Costa Rica Temba reguler sama Costa Rica moderat resisten gano. Kenapa kita pilih itu? Karena sekarang kan banyak bibit yang buahnya itu akhir di TM itu banyak hijau. Kalau hijau itu kurang baik karena dia punya beta karotinnya sedikit. Jadi saya lebih memilih kepada Nigres Gen yang buah waktu muda dia hitam dan waktu masak dia oranye. Karena kadar beta karotinnya lebih tinggi. Saya arahnya ke sana. Baik, Pak. Untuk penjualan biasanya dilakukan bagaimana, Pak? Oh, kalau penjualan kan bibit ada pesanan. Nah, kita menunggu permintaan dari perusahaan. Kalau perusahaan itu memang sudah kontrak dengan kita. Jadi sesuai dengan keinginan mereka kapan mereka nanam. Dan biasanya itu 2 bulan sebelum nanam mereka kasih tahu ke kita. Untuk kelebihan usaha ini gimana? Kelebihan usaha ini, kalau sekarang kan kalau di Jambi ini kan bibit banyak tidak bermutu ya. Banyak bibit yang dibeli asal-asalan kecambah, ditanam, kemudian hasil produksinya nggak baik. Kalau kita terkontrol, Pak. Kita ada parameter, Pak, setiap 3 bulan sekali. Kalau di manuseri ini kita di umur 3 bulan kita ukur diameter batang, kita hitung jumlah daun, kita ukur tinggi tanaman. Apakah sesuai dengan standar PPKS? Kita punya di atas standar PPKS, 200% di atas standar PPKS. Kalau di petani nggak seperti itu, rata-rata mereka 0,4 pertambahan diameter batang per bulan. Kalau kita nggak 1 cm per batang. Baik, Pak. Kendala atau kesulitan yang dihadapi, Pak? Kendala waktu di pre-nursery kemarin itu, saya kejebak juga ya, memakai bedengan dengan kayu yang ada rupanya udah ada rayap di situ, udah ada semut, ada mati kecambah sekitar 1.500. Tapi saya langsung mencari jalan keluar dengan inisiatif sendiri. Saya mulai fokus mengendalikan HPT itu, kemudian saya ganti itu bedengan dengan tali, kemudian juga
saya pupuk dengan baik, saya rawat dengan baik. Alhamdulillah dari 40.000 kecambah itu saya bisa tanam 47.000 dengan teknologi yang saya kuasai lah. Peluang usaha ke depan gimana Pak? Kalau prospek ke depan sawit ini bagus ya. Sawit ini kan memang untuk konsumsi bahan makanan bisa, contoh saya bilang minyak goreng, kemudian mentega, Ya. kemudian bisa juga kosmetik. Kalau yang sekarang malah yang sawit-sawit busuk sekarang ini bisa diolah jadi CPO asam, bisa digunakan untuk biodiesel. Jadi prospeknya luas, cukup luas. Kalau saya lihat, saya bandingkan dengan kenapa kita sering masalah di sawit ini, sering diagung-agungkan hal-hal yang aneh-aneh, karena persaingan bisnis. Kalau sawit ini nggak bisa dilawan sebenarnya. Semua kebutuhan hidup itu perlu sawit. Baik. Lalu untuk pesaing atau ancaman Pak, menurut Bapak? Kalau ancaman, selagi kita mutu bibit yang kita buat lebih baik dan bibit kita punya kelebihan moderat resisten ganoderma, saya rasa nggak ada masalah di persaingan. Yang persaingan itu kan bibit abal-abal. Kalau bibit kita kan memang jelas terukur. Baik. Untuk mengenai ide produk Pak, apakah yang Bapak pakai ini bibit unggul bersertifikat? Oh, bersertifikat Pak. Kita waktu kita beli kecambah aja kan ada DU juga. Waktu kita ambil kecambah juga kan ada semacam bukti kwitansi pelunasan, kemudian ada daftar persilangan, kemudian kantongnya berlabel, kemudian kotak peti kecambah juga disegel. Kita selalu berpikir kepada hal-hal yang positif. Kita nggak mau membeli kecambah asal-asalan. Lalu untuk paket bibit atau pupuk? Oh, kalau paket di sini waktu pre-nursery saya gunakan kemarin ada dari Ibu Eni, itu mereka ada pakai trichoderma di pre-nursery. Kemudian sistem pemupukan kita sistem takar di polybag ya, kita larutkan urea 2,5%, kemudian kita larutkan NPK 2%. Itu setiap minggu genap kita gunakan pupuk NPK, minggu ganjil kita gunakan pupuk urea. Kemudian kalau pengendalian HPT kita sering pakai insektisida yang umum saja lah. Kemudian kalau mengatasi penyakit bercak daun kita pakai Amstar Top. Kemudian untuk mengendalikan ganoderma kita gunakan produk Mycorrhiza, produk Actinoplus, dan ada produk chip juga. Kemudian ada juga produk Mycopir. Dari ketiga produk itu saya lebih memilih ya dari beberapa percobaan itu, karena saya langsung berkecimpung di lapangan. Itu lebih bagus dipakai produk Germi yang dari IPB Bogor. Kemudian ada Mycopir Gold. Kemudian ada Actinoplus. Itu yang terbaik karena dari beberapa saya ukur diameter batang itu yang paling bagus, diameter batang, jumlah daun dan tinggi bibit. Untuk desain produknya Pak, bibit dalam polybag contoh seperti itu Pak, dan untuk kestandaran usia dari tanaman sendiri? Kalau kita bandingkan, PPKS kan standar pertumbuhannya siap salur itu diameter batang 6 cm, kemudian jumlah daun itu 18,5, kemudian tinggi bibit 126. Kita punya di bibit umur 8 bulan, kita sudah bisa tembus diameter 8 cm, kemudian jumlah daun 18,5, kemudian tinggi bibit 120 cm. Dari standar itu udah bisa pindah, udah bisa kita tanam. Jadi kenapa harus tanam umur 12 bulan, di 8 bulan juga bisa. Cuma persoalannya kan kesiapan perusahaan yang belum siap arealnya dibuat sesuai keinginan tanaman. Ya. Untuk mencapai di usia 8 bulan tadi sudah mencapai 9 cm dan jumlah daun 18,5 lah, itu perlakuan apa yang Bapak lakukan di sini Pak? Oh, kemarin banyak hal. Sebenarnya kalau saya buka ini kasihan juga pedagang pupuknya. Kemarin waktu saya masuk pertama kemari pakai NPK Mutiara, kemudian pakai NPK Pak Tani. Jadi saya melihat waktu pertama saya di sini, saya analisa kenapa udah 2 bulan pupuk nggak ada perubahan, daun masih kuning, kemudian tanaman seperti nggak berkembang. Jadi saya cobalah ilmu-ilmu yang saya dapatkan di kebun, saya coba larutkan dalam air. Ternyata pupuk itu banyak mengandung pasir dan batu. Jadi kita nggak tahu lah siapa punya produk ya, yang penting itu. Habis itu saya ganti dengan pupuk Mutiara, NPK Mutiara 1616, saya cek ternyata larut, itu yang saya pakai. Kemudian untuk membesarkan bonggol saya pakai TSP Maroki, itu juga larut. Bagus juga. Jadi pakailah pupuk yang larut. Sebenarnya di bibit tani kan pupuknya nggak begitu besar ya, butuh cuma gram aja. Kenapa kita nggak pakai lebih baik? Karena awal kejadian tuh tanaman di lapangan produksi ditentukan oleh bibit, 60% ditentukan oleh bibit. Jadi kalau bibit tidak terurus, maka produksi yang diharapkan bagus di lapangan. Baik Pak, untuk kelebihan dan kekurangan di pembibitan kelapa sawit ini gimana Pak? Kelebihan dan kekurangannya? Kalau kekurangan saya rasa nggak ada Pak ya. Kelebihannya itu karena memperlakukan penyiraman. Ya, kuncinya bibit ini penyiraman cukup, pemupukan standar. Kemudian pengendalian HPT baik, SDM bagus. Jadi itu aja. Kalau kita sudah nggak beraturan pasti ada masalah. Tapi kalau kita beraturan saya rasa nggak ada masalah. Baik, terima kasih untuk Bapak Mustari. Mungkin sudah diberikan penjelasan dan keterangan tentang budidaya tanaman kelapa sawit. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya terima kasih banyak atas waktunya telah membantu saya untuk menjalankan praktik tugas. Ya. Semoga Bapak sukses dan bisa jadi orang yang bermanfaat. Amin. Bangsa dan bangsa. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih.